Assalamualaikum sahabat PHR di udara dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Mengulik sejarah di Nusantara telah membawa kita membuka tabir pesan raja-raja pada zaman dulu tentang beberapa bencana alam di Nusantara yang kita alami belakangan ini. Nyatanya sudah diprediksi dalam bentuk syair ramalan yang mendahului zamannya. Banyak orang yang menyebut hal itu sebagai ramalan. Namun jika kita telaah lebih jauh lagi, sebenarnya itu bukanlah sebuah ramalan belaka. Lebih tepat kita sebut sebuah peringatan dari seseorang yang waskita. Seseorang cerdik pandai yang menetapkan standar moral berdasarkan pada sebuah ciri-ciri dari suatu masa. Raja-raja di Nusantara adalah orang yang pandai dan bermoral, yang punya pandangan jauh ke depan, melebihi orang-orang pada masanya. Karena kemampuannya bisa melihat sesuatu melampaui pada masanya. Bahkan boleh dibilang, sakti mandraguna weruh sadurung winara. Banyak yang menyebutnya sebagai ramalan. Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya, atau yang lebih dikenal Jangka Jayabaya. Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya merupakan putra Raden Panji dari kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Jayabaya memerintah, kerajaan Kediri mencapai kejayaannya. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra dan seni juga mengalami perkembangan yang pesat pada masanya. Kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak hal yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama asmaradana, 29 pupuh berirama sinom, dan 8 pupuh berirama dangdanggulo, yang kemudian dikenal dengan Kitab Musarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Berikut ini 7 zaman menurut ramalan Jayabaya. Yang pertama adalah zaman Kolojonggo. Zaman ini mempunyai makna arti masa kembang gadung. Dalam zaman ini orang-orang akan mementingkan dirinya sendiri dan egois. Kemudian yang kedua zaman Kalasekti. Zaman ini disebut sebagai zaman kuasa. Di zaman ini orang berebut kekuasaan. Kemudian yang ketiga zaman Kalijodo. Di masa ini disebut zaman unggul, di mana di tanah Jawa banyak orang yang unggul dari lainnya dan banyak orang yang gila hormat. Kemudian yang keempat zaman Kalabendu. Zaman ini merupakan masa-masa sengsara dan angkara murka, di mana banyak orang Jawa lupa akan tempatnya berasal, sehingga banyak yang menderita. Kemudian yang kelima zaman Kalasubo. Era Kalasubo atau disebut zaman Sukaria merupakan zaman banyak orang yang berbahagia dan bersukacita. Kemudian yang keenam zaman Kalasumbaga. Memiliki arti tersohor. Di zaman ini banyak orang Jawa yang mengejar ilmu pengetahuan dan mengutamakan kepandaian. Kemudian yang terakhir ketujuh zaman Kalasuroto. Zaman ini mempunyai makna zaman halus.
di mana di tanah Jawa banyak orang yang manis budi pekerti dan lemah lembut. Melihat ciri-cirinya, banyak yang menilai bahwa kita sedang berada di zaman kala bendu. Zaman kala bendu secara harfiah dapat diartikan sebagai zaman penuh kesengsaraan. Zaman kala bendu iku wiwit yen. Zaman kala bendu itu dimulai jika wis ana kerta mlakun tanpa jaran, sudah ada kendaraan berjalan tanpa kuda. Tanah Jawa kalungan wesi, Pulau Jawa berkalungan besi. Prak mlaku ing dhuwur awang-awang, kapal berjalan di atas awan. Kali ilang kedunge, sungai hilang batasnya. Pasar ilang kumandange, pasar hilang kumandangnya. Wong nemoni wolak-walik ing zaman, orang menemui bolak-balik pada zaman. Jaran doyan sambal, kuda suka sambal. Wong wadon menganggo lanang, wanita berpakaian pria. Iki sing dadi tandane zaman kala bendu. Ini yang menjadi tandanya zaman kala bendu. Lindu ping pitu sedina, getaran gempa 7 kali sehari, lemah-lemah bengkah, tanah-tanah pecah, manungsa pating galuruh akeh kang nandang lara. Manusia pada gemuruh berteriak, banyak yang terkena penyakit, pagebluk rupa-rupa, musibah bermacam-macam. Mung setitik sing mari akeh-akehe pada mati, cuma sedikit yang sembuh, kebanyakan pada mati. Zaman kala bendu digambarkan dalam ramalan Jayabaya sebagai zaman kegelapan. Saat itu berbagai bencana alam datang silih berganti tanpa disertai tanda-tanda terlebih dahulu. Pada zaman kala bendu, semua hal menjadi terbalik. Yang benar menjadi salah, yang salah justru dijadikan pegangan hidup. Tatanan kehidupan pun tidak lagi dipakai. Banyak orang pintar dan cerdas, namun justru menggunakan kecerdasan untuk mengakali orang lain. Situasi ini diramalkan Jayabaya dalam bait-baitnya seperti berikut ini. Palahe wong Jawa kaya gabah diinteri, endi sing bener endi sing sejati, para tapa pada orawani, pada wedi ngajarake piwulang adi. Salah-salah anemani pati, tingkah laku orang Jawa seperti gabah ditampi. Mana yang benar, mana yang asli, para pertapa semua tak berani. Takutnya menyampaikan ajaran benar, salah-salah dapat menemui ajal. Banjir bandang ana ngendi-ngendi, gunung enjembluk tan anjarwani. Tan angin peni gentinge kapati-pati, marang pandita kang oleh pati geni, margi wedi kopiak wadine sapasira sing sayekti. Banjir bandang di mana-mana, gunung meletus tidak dinyana-nyana, tidak ada isyarat dahulu. Sangat benci terhadap pendeta yang bertapa tanpa makan dan tidur, karena takut bakal terbongkar rahasianya siapa Anda sebenarnya. Pancen wolak walikin zaman, amenangi zaman edan, ora edan ora kumanan. Sing waras pada ngegas, wong tani pada ditaleni. Wong dora pada ura-ura, beja-bejane sing lali. Isi beja kang elin lan waspada. Sungguh zaman gonjang-ganjing, menyaksikan zaman gila, tidak ikut gila tidak dapat bagian. Yang sehat pada olah pikir, para petani dibelenggu, para pembohong bersukaria, beruntunglah bagi yang lupa, masih beruntung yang ingat dan waspada. Ratu ora netepi janji, musna kuasa lan prabawane, akeh omah dhuwur kuda, uang pada mangan wong, kayu gligan lan wesi hia pada doyan. Dirasa enak kaya roti bolu, yen wengi pada ora bisa turu. Raja tidak menepati janji, kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya, banyak rumah di atas kuda, orang makan sesamanya.
Kayu gelondongan dan besi juga dimakan. Katanya enak serasa kue bolu. Malam hari semua tak bisa tidur. Sing edan pada bisa dandan, sing ambangkang pada bisa ngegalang, omah gedong magrong-magrong. Yang gila dapat berdandan, yang membangkang semua dapat membangun rumah, gedung-gedung yang megah. Wong dagang barang sangsaya laris, bandane ludes akeh wong mati. Kaliren ginsining panganan, akeh wong nyekel bendaning uriping sengsara. Orang berdagang barang makin laris, tapi hartanya makin habis. Banyak orang mati kelaparan di samping makanan, banyak orang berharta namun hidupnya sengsara. Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil. Sing ora abisa maling digetingi, sing pinter duraka dadi kanca. Wong bener sangsaya tenger-tenger, wong salah sangsaya bunga. Akeh banda musnah tan karuan larine, akeh pangkat lan derajat pada mingatan karuan sababe. Orang waras dan adil hidupnya memprihatinkan dan terkucil. Yang tidak dapat mencuri dibenci, yang pintar curang jadi teman. Orang jujur semakin tak berkutik, orang salah makin pongah. Banyak harta musnah tak jelas larinya, banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab. Bumi sangsaya suwe sangsaya mengkerat, sakilan bumi dipajeki. Wong wadon nganggo panganggo lanang, iku pertandane yen bakal nemoni wolak waliki jaman. Bumi semakin lama semakin sempit. Sejengkal tanah kena pajak, wanita memakai pakaian laki-laki. Itu pertanda bakal terjadinya zaman gonjang-ganjing. Akeh wong janji ora ditepati, akeh wong ngelanggar sumpahe dewe. Manungsa pada seneng alap, tan anindakake hukuming Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Banyak orang berjanji diingkari, banyak orang melanggar sumpahnya sendiri. Manusia senang menipu, tidak melaksanakan hukum Allah. Akeh wong utama kakek roya lali kamanungsane, lali kebecikane, lali sanak lali kadang. Akeh bapa lali anak, akeh anak mundung biung. Sedulur pada cidra, keluarga pada curiga, kanca dadi mungsuh, manungsa lali asale. Banyak orang hamburkan uang lupa kemanusiaan, lupa kebaikan, lupa sanak saudara. Banyak ayah lupa anaknya, banyak anak mengusir ibunya. Antar saudara saling berbohong, antar keluarga saling mencurigai. Kawan menjadi musuh, manusia lupa akan asal-usulnya. Hukuman ratu ora adil, akeh pangkat jahat jahil, kelakuan pada ganjil. Sing apik pada kepencil, akarya apik manungsa isin. Luwih utama ngapusi. Hukuman raja tidak adil, banyak yang berpangkat, jahat dan jahil. Tingkah lakunya semua ganjil, yang baik terkucil, berbuat baik manusia malah malu, lebih mengutamakan menipu. Wanita ngelamar pria, isi bayi padam bayi, sing pria pada ngasorake derajate dewe. Wanita melamar pria, masih muda sudah beranak, kaum pria merendahkan derajatnya sendiri. Wong galek pangan pindah gabah dan interi, sing kebat keliwat, sing kasep kepleset, sing gede rame, gawe sing cilik keceklik, sing anggak ketenggak, sing wedi pada mati. Nanging sing ngawur pada makmur, sing ngati-ngati pada sambat kepati-pati. Tingkah laku orang mencari makan seperti gabah ditampi. Yang cepat mendapatkan, yang lambat terpeleset. Yang besar beramai-ramai membuat, yang kecil terjepit. Yang angkuh menengadah, yang takut malah mati. Namun yang ngawur malah makmur, yang berhati-hati mengeluh setengah mati. Cina alang-alang keplantrang, dibandem ngegendring. Melu Jawa sing pada eling,
sing taneling miling-miling, melayu-layu kayak maling kena tuding, elih muling pada manjing, akeh wong injir, akeh centil, sing eman ora keduman, sing keduman ora eman. Cina berlindung karena dilempari lari terbirit-birit, ikut orang Jawa yang sadar, yang tidak sadar was-was, berlari-lari bak pencuri yang kena tuduh, yang tetap tinggal dibenci. Banyak orang malas, banyak yang genit, yang sayang tidak kebagian, yang dapat bagian tidak sayang. Pada saat kekacauan itu Jayabaya kemudian meramalkan akan muncul Satria Piningit. Sosoknya digambarkan seperti Kresna, wataknya seperti Baladewa, tegas dan tak gentar dengan musuh. Satria Piningit ini bersenjata Trisula yang dimaknai keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan yang akan membawa keluar dari zaman kala bedu. Selet-selete yang embesuk kancik tutuping tahun, sinungkalan dewa welu, ngasta manggalaning ratu, bakal ana dewa ngejawantah, apek ngawang manungsa, apa surya pada betara Kresna, awatak Baladewa, ageman Trisula Weda, jinejer walak-waliking zaman. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun atau sinungkalan dewa wolu ngasta manggalaning ratu. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Sedurunge ana tetenger lintang kemukus Jawa, ngalu-ngalu tumanja ana kidul wetan bener, lawase pitung bengi, parak esuke bener ilange, betara surya jumedul, bebarengan sing wis mungkur prihatine manungsa kelantur-lantur. Sebelumnya ada pertanda bintang pari, panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur, lamanya 7 malam, hilangnya menjelang pagi bersama munculnya Batara Surya, bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Akeh wong dicokot lemut mati, akeh wong dicokot semut sirna, akeh suara aneh tanpa rupa. Bala peruangan makhluk halus pada baris, pada rebut benere garis, tan kasat mata, tan arupa. Sing madegani putrane Betara Indra, agegaman Trisula Weda, momongane pada dadi renayaka perang, perange tanpa bala, sakti mandraguna tanpa aji-aji. Banyak orang digigit nyamuk mati, banyak orang digigit semut mati, banyak suara aneh tanpa rupa. Pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar. Tak kelihatan, tak berbentuk. Yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisula Weda, para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat. Saat ini kita sedang berada di zaman itu kala bendu, sebuah masa transisi dari zaman keburukan menuju zaman yang baik, dari zaman kala bendu menuju zaman kala suba, zaman adil dan makmur. Dalam agama Islam, Satria Piningit atau Sang Ratu Adil, ia diyakini sebagai Imam Mahdi. Agama-agama besar dunia ternyata juga meyakini dan menunggu kedatangannya, meskipun disebut dengan nama yang berbeda. Sosok tersebut akan muncul untuk menyebarkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia, keyakinan tentang periode akhir zaman, dan kemunculan seorang penyelamat yang ditunggu-tunggu. Dimiliki hampir setiap agama yang ada di dunia, mulai dari agama-agama Samawi seperti Yahudi, Kristen dan Islam, hingga Hindu dan Buddha, memiliki pandangan teologis tentang sosok tersebut. Masing-masing agama memiliki sebutan tersendiri untuk sosok yang dinantikan itu.
Seberat apapun janganlah ikut hanyut di zaman kalabendu itu, karena zaman itu akan berakhir dan gantinya yaitu zaman Ratu Adil, zaman kemuliaan. Makanya yang tegar, yang tabah, yang kuat, jangan senang hati terbawa arus zaman, tunggulah zaman kemuliaan, zaman Ratu Adil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunyere pegat simpai, paturai, patepang deui.